Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran atensi adik-adik semuanya. Selamat bergabung di mata kuliah Statika Dinamika. Adapun kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bab 5 pada mata kuliah Statika Dinamika, yaitu kesetimbangan pada sistem gaya koplanar. Ya, adik-adik semua sudah paham ya, sebelumnya sudah diterangkan bahwa yang dimaksud dengan koplanar adalah apapun yang bekerja atau apapun mau gaya, mau gerak, ya apapun yang masih dalam satu bidang. Atau kadang-kadang kalau adik-adik baca-baca di buku referensi, yang disebut koplanar adalah sebidang pada bidang yang sama. Artinya kalau setimbangan pada sistem gaya koplanar adalah ya sesuatu yang bekerja seimbang. Ingat, artinya seimbang sama dengan nol. Apa yang nol? Yang nol adalah bisa pada sisi kanan. Kalau sisi kanan berarti dia seimbang dengan sisi kiri. Atau bisa juga seimbang pada sisi atas ya dengan sisi yang sebelah bawah. Ya. Jadi berlawanan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Tapi masih dalam satu bidang. Ya. Masih dalam satu bidang. Nah, itu pengertian umum dari kesetimbangan pada sistem gaya koplanar. Ya, kita langsung lihat saja ke contoh slide. Oke, ini contoh slide-nya. Ada bisa lihat. Oke, saya klik show. Oke, ada beberapa hal yang perlu adik-adik ketahui terkait dengan apa sih tujuannya atau apa sih gunanya, manfaatnya dari belajar kesetimbangan sistem gaya koplanar. Ingat, ini kesetimbangan. Ya, kata kuncinya adalah seimbang. Seimbang artinya stabil, ya, tidak jatuh, ya, bisa juga seperti itu, tidak jatuh, tidak tidak roboh, ya, atau stabil antara yang kanan dengan yang kiri, yang atas dengan yang bawah. Tujuannya adalah adik-adik belajar kesetimbangan sistem gaya koplanar. Tujuannya yang pertama yaitu menentukan ya persamaan kesetimbangan yang cocok ya pada sistem gaya tersebut dengan mengidentifikasi sistemnya. Ingat, pada slide ini, pada pertemuan kali ini kita masih belajar sistem gaya koplanar ya, bukan yang lain. Ya, yang kedua adalah menentukan kedudukan-kedudukan atau titik-titik atau posisi-posisi yang seimbang pada sistem gaya-gaya tersebut. Oke. Nah, ingat seperti yang sebelumnya, slide-slide sebelumnya saya sampaikan, di awal tadi sudah saya sampaikan juga bahwa yang dimaksud seimbang adalah stabil. Yang dimaksud stabil itu juga bisa nol. Apa maksudnya nol? Maksudnya nol adalah sigma gaya ya bernilai nol atau resultan pada sistem gaya tersebut bernilai nol. Kita di sini ngomong resultan apabila ya yang diketahui atau teridentifikasi pada kasus adalah gaya, maka sigma F disebut juga atau bisa digantikan dengan resultan. Ya, resultan. Resultan kalau seandainya yang teridentifikasi pada kasus adalah gaya. Tapi kalau seandainya momen, ingat momen sama dengan F kali jarak ya. Di beberapa referensi ada yang menyebutkan F kali S, dan juga F kali R, ada juga F kali D ya, atau F kali L ya. Yang jelas itu semua adalah momen ya. Nah, yang mana sigma momen bisa digantikan dengan istilah C ya. Couple. Ingat, kalau resultan itu gaya, kalau C itu adalah couple sama dengan nol. Kalau seimbang ya, kalau nggak seimbang nggak nol.
seperti itu. Nah, sistem gaya koplanar, kalau adik-adik ketahui, ya, sistem gaya koplanar itu ada tiga. Ada tiga. Nah, ini tiga nih ya. Ada tiga, ya. Baik koplanar maupun spasial pasti ada tiga sistemnya. Ya. Tiga itu, pertama concurrent, yang kedua adalah paralel, yang ketiga adalah, nah yang ketiga ini rada unik. Beberapa referensi menyebutnya kombinasi. Kombinasi di sini maksudnya adalah di sini concurrent ada juga, di sini concurrent juga ada, dan paralel juga ada. Ada juga di referensi lain, yang ketiga ini disebut juga bukan concurrent dan bukan paralel. Ya, tapi saya lebih setuju kalau ini dinamakan sistem kombinasi yang mana concurrent juga ada dan paralel juga ada. Nah, kita balik ke slide. Nah, ini ada beberapa kemungkinan metode, ya. Ada beberapa jalan, ya. Adik-adik bisa pilih salah satu, juga bisa pilih salah dua dari tiga, ya. Bisa pilih salah satu, bisa pilih salah dua, ya. Dan nggak mungkin salah nol, nggak mungkin, ya. Tapi kalau tiga jarang ada kasus yang harus atau memungkinkan kita, ya, untuk memakai tiga-tiganya. Ya, adik-adik bisa pilih salah satu, bisa juga pilih salah dua. Nah, kemungkinan atau jalan yang pertama adalah sigma fx sama dengan 0. Kemudian sigma fy sama dengan 0. Ya, kemungkinan kedua, sigma fx 0, sigma ma 0. Kemungkinan ketiga, ya, bisa sigma ma sama dengan 0, bisa sigma mb sama dengan 0. Ya, ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Ya, sekali lagi ada tiga kemungkinan. Ada bisa pilih salah satu, bisa pilih salah dua. Ya, Pak yang mana dulu nih harus kita pilih, yang pertama atau yang kedua? Bebas. Ya, kalau misal tergantung soal. Ya, kalau misalkan soal memungkinkan untuk kita pakai tiga-tiganya, ada bisa pilih yang pertama, ya, atau yang kedua atau yang ketiga. Ya, atau kalau misalkan ada punya banyak waktu saat mengerjakan contoh kasus, bisa coba semuanya, atau bisa coba secara berurutan. Misalkan setelah mencoba kemungkinan yang nomor satu, adik-adik lanjutkan kemungkinan yang nomor dua. Ya, setelah melanjut. Atau yang pertama memakai kemungkinan nomor dua. Kemudian setelah memakai cara kemungkinan nomor dua, pakai cara kemungkinan yang nomor tiga. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi ke slide ya. Oke. Untuk memudahkan adik-adik agar bisa menghafal, mengingatnya, maka saya sering menyebut kemungkinan pertama ini dengan cara FF. Ya. Kemudian kemungkinan kedua saya sering sebut dengan cara FM. F gaya, M momen. Kemudian kemungkinan ketiga ini saya sering menyebut MM. Ya, jadi pada keseimbangan pada sistem concurrent ada FF, ada FM, dan ada MM. Kemudian seandainya jika kasus yang adik-adik temukan adalah sistem gaya paralel, ya, maka kemungkinan cara, metode, atau jalannya cukup dua saja. Ya, kalau tadi kan tiga tuh, kalau sekarang dua. Ya, nah saya kadang-kadang menyingkatnya untuk lebih nih, untuk kita supaya lebih bisa mengingat, ya, cara FM dan cara MM. Cara FF, cara FM dan cara MM. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sistem gaya selanjutnya adalah sistem gaya kombinasi. Ada referensi yang menyebutkan sistem kombinasi ini, tadi sudah saya sampaikan, ada concurrent juga, ada paralel juga. Di beberapa referensi lainnya ada yang menyebutkan bahwa ini bukan paralel, ya.
tapi bukan berarti concurrent. Ini juga bukan concurrent, tapi bukan berarti paralel. Sehingga saya lebih prefer kalau sistem gaya ini disebut dengan sistem gaya kombinasi. Ya, keseimbangan pada sistem gaya kombinasi. Nah, caranya, kemungkinannya ada 3. Agar lebih mengingatnya, ya sekali lagi saya singkat. Kemungkinan pertama FFM, pakai cara FFM. Kemungkinan keduanya FMM, M-nya makin banyak. Kemungkinan ketiganya, teman-teman bisa nebak semuanya, ya pakai cara M. Ya, momen A, momen B, dan momen C. Ya, FFM, FMM. Saya ulang lagi. FFM, FMM, dan MMM. Ya, langkah penyelesaian. Adik-adik, teman-teman semua ketemu kasus keseimbangan pada sistem gaya Copeland. Maka caranya yang perlu adik-adik lakukan adalah pertama, gambarkan komponen-komponen gaya secara lengkap. Pasti ada gambarnya nanti. Ya, kasus pada keseimbangan sistem gaya Copeland pasti ada gambarnya. Nggak mungkin ada kasus yang nggak ada gambarnya. Nah, sehingga adik-adik perlu yang pertama adalah menginterpretasi gambar tersebut. Gimana cara menginterpretasinya? Dengan cara menguraikan gambar tadi menjadi beberapa komponen. Ya, yang mana yang komponen X, yang mana komponen Y. Ya, ingat maksud di komponen di sini adalah komponen gaya. Ya, ingat prinsip gaya atau apa ya? Keyword tentang gaya. Saya punya keyword tentang gaya, yang mana keyword tersebut adalah perlu adik-adik ketahui, di mana ada gaya, entah 1, 2, atau 3 gaya, pasti setiap gaya-gaya tersebut punya komponen. Ya, bahkan gaya X pun juga punya komponen gaya Y. Ya, walaupun nilainya 0. Apalagi gaya yang sifatnya miring. Ya, di balik gaya miring pasti ada gaya X, ada gaya Y, dan ada gaya Z. Setiap gaya punya komponen masing-masing. Kalau satu gaya, kalau 2 gaya, ya berarti komponennya berbeda lagi, diuraikan lagi. Nah, cara pertama adalah adik-adik perlu menggambar komponen-komponen gaya secara lengkap sesuai dengan petunjuk yang ada di kasus atau soal. Ya, baik itu aksi maupun reaksi. Aksi dan reaksi ini adalah gaya yang berlawanan, ya. Berlawanan arahnya. Nah, kemudian setelah teman-teman dan adik-adik semua menguraikan ya semua gaya-gaya, semua komponen-komponen gaya pada masing-masing gaya, ya. Yang kedua adalah menentukan arahnya. Ya. Apakah arahnya ke kanan, ke kiri, apakah arahnya ke atas atau ke bawah, ya. Adapun positif dan negatif, ya, itu adik-adik tinggal menyesuaikan dengan arahnya aja. Kalau misalkan arahnya sudah ketahuan nih, ke atas, yang satu ke bawah, ya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kalau ke samping, ya, tetap adik-adik perlu menguraikan lagi. Kalau ke samping, adik-adik perlu menguraikan lagi, ya, atau diagonal, mohon maaf, bukan ke samping, tapi diagonal, adik-adik perlu menguraikan komponen gaya lagi. Berarti tadi belum diuraikan, karena setiap gaya miring, ya, itu memiliki komponen gaya X dan komponen gaya Y, atau bisa juga gaya Z, ya. Yang ketiga adalah memilih persamaan yang paling sesuai. Apa maksudnya memilih persamaan yang sesuai ini? Memilih persamaan yang cocok ini adalah yang 3 tadi. Tadi kan setiap sistem gaya, kan kita punya 3 sistem gaya. Apa aja tadi? Concurrent. Concurrent itu, yang dimaksud concurrent adalah gaya-gaya, ya, itu bergerak kemana-mana dan bertemu pada satu titik. Kemudian paralel. Paralel itu setiap gaya, jika ada 2 atau 3 gaya atau lebih, maka gaya 1, 2, 3 ya tidak akan pernah bertemu kecuali ada medium. Ya. Kemudian yang terakhir adalah gaya kombinasi. Kombinasi ini ada concurrent dan ada paralel. Nah, adik-adik pilih kasus yang adik-adik hadapi ini, apakah kasus concurrent atau kasus paralel, ya, atau kasus kombinasi. Kalau adik-adik ternyata berhadapan dengan kasus kombinasi, maka pilih tadi 1 atau 2 dari 3 kemungkinan tadi. Contoh, tadi keseimbangan pada sistem kombinasi,
kan kemungkinannya ada 3 ya. F, M, 1 yaitu. Yang dua F, M, yang ketiga adalah M. Adik-adik pilih, kira-kira kasus yang adik-adik hadapin di depan ini cocok pakai FFM, FMM, atau MMM. Ingat F tadi gaya, dengan M itu tadi momen. Ya, kemudian langkah terakhir adalah untuk sebuah pair yang dibebani atau sebuah tumpuan yang dibebani, maka gunakan konstanta. Ya, gunakan satuan, jangan lupa. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Ya, adik-adik silakan diperhatikan dulu beberapa detik. Silakan dilihat dulu, diamati beberapa detik. Ini ada gambar. Ya, semua kasus, semua soal pasti ada, semua soal setimbangan dan sistem gaya pasti ada gambarnya. Ya, ingat. Sudah diamati ya. Ingat tadi langkah pertama ketika kita ingin menyelesaikan soal adalah menguraikan komponen-komponen gaya yang ada pada gambar di sini. Ya. Oke, uraikan dulu ya. Di situ ada gaya AB. AB itu miring. Gaya AB itu miring. Berarti ingat, setiap gaya miring pasti ada gaya X dan ada gaya Y. Di situ ada gaya Z tidak ya. Karena gambar di sini tidak 3 dimensi. Ya. Berarti AB itu punya gaya X dan punya gaya Y. Kemudian gaya apa lagi yang bisa diuraikan? Gaya AC. AC itu juga gaya miring. Cuma arahnya berlawanan dengan gaya AB. Nah, gaya AC, gaya pada tali AC maksud saya, itu juga memiliki gaya X dan gaya Y. Terus apa lagi? Beban. Itu coba ada gaya beban, gayanya ke bawah. Ya, gayanya ke bawah. Nah, ini punya gaya Y dan juga punya gaya X loh, walaupun gaya X-nya nilainya pasti 0 karena dia jatuh lurus, tepat lurus ke bawah ya, sehingga saya bisa pastikan bahwa gaya X yang bekerja pada beban 10 kg adalah 0. Ya, kemudian setelah adik-adik menguraikan beban, bukan menguraikan beban, menguraikan gaya, menguraikan komponen-komponen gaya, langkah selanjutnya adalah ya, menentukan arah-arahnya. Nah, coba lihat arah-arahnya. Ya. Kalau gaya ABY, ya, gaya ABY ini tali ya, coba adik-adik lihat. Ini tali AB, tali AC. Ya. Ingat tadi, setiap tali AB itu ada gaya X dan gaya Y. Tali AB pada komponen Y, arahnya ke atas. Ya, kan dia ini terikat, ya, berarti arah gayanya ke atas. Kan diikat sama dinding atau plafon. Kemudian gaya pada tali A, B, komponen X, arahnya adalah ke samping atau ke kiri. Ya. Kalau gaya tali ACX, ya, ke kanan. ACY ke atas. Tuh. Kemudian beban A, jelas adik-adik udah bisa lihat tadi di soal gayanya pasti ke bawah, mengikuti gaya gravitasi. Ya. TAB udah nggak berlaku lagi, TAC juga nggak berlaku lagi. Karena tadi sudah kita uraikan menjadi TABX, TABY, TACX, dan TACY. Ya. Ingat, kok 98,1 bukannya tadi hanya 10 ya? Ya, dijadikan kilogram dulu. Ya, sehingga tadinya kilogram dijadikan newton dulu. Ya, sehingga 10 kali 9,81. Lalu dari mana 9,81? 9,81 adalah ya konstanta gravitasi. Kali 9,81 menjadi 98,1. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kalau seandainya kasus tadi ingat, ini kasus ini adalah concurrent, ya. Kenapa saya sebut dengan concurrent? Karena sesuai masuk pada prinsip-prinsip concurrent, yang mana prinsip sistem gaya concurrent adalah ya
2 atau 3 gaya. 2 atau 3 gaya. Nggak mungkin satu. Kalau satu kan nggak ada pertemuan ya. 2 atau 3 gaya lebih ya saling bersinggungan atau saling bertemu pada satu titik. Ini ya, titiknya mana yang tempat bertemunya? Beberapa gaya tadi ada di titik A. Ya, sehingga kasus ini tepat kalau seandainya masuk ke dalam sistem gaya konkaran. Ya, adik-adik boleh nyoba menggunakan kemungkinan nomor 1, boleh nyoba juga dengan kemungkinan yang lain, kemungkinan nomor 2 maupun kemungkinan nomor 3. Atau bisa juga dimixkan, terserah adik-adik. Ya, kita mulai dengan menggunakan cara kemungkinan nomor 1. Apa tadi kemungkinan nomor 1? Kemungkinan nomor 1 adalah FF. Ya, cara FF ya. Kalau kemungkinan nomor 2 kan tadi FM. Ya, pakai F1, pakai F 1 buah dan pakai M momen 1 buah. Kalau kemungkinan nomor 3 kan MM. Ya. Nah, kemungkinan nomor 1 coba adik-adik lihat. Ya. Ini caranya kemungkinan nomor 1. Ya. Adik-adik adik-adik kerjakan yang sigma fx dulu. Ya, baru setelah sigma fx kerjakan yang sigma fy dulu. Ya. Pak, boleh ditukar nggak? Gimana kalau kami mengerjakannya sigma fy dulu? Setelah itu baru sigma fx. Boleh. Ya, ada beberapa kasus soal yang bisa dikerjakan secara paralel. Ya, atau secara di switch boleh. Ya, bisa fy dulu baru fx atau fx dulu. Setelah itu fy. Ya, kita nyoba fx dulu ya. Sigma fx sama dengan 0. Kok 0? Ya, iya, ini kan kita topiknya kesetimbangan ya, pasti 0. Ya, resultannya pasti 0. Oke. 0 TAC kali 2 ya per akar 4,5. Ya. Apa ini? Akar 4,5. Akar 4,5 ini adalah TACX. Bingung kan? Tunggu dulu. Lanjut dulu ke sebelahnya. Minus dikurangi TAB keseluruhan dikali 1,5 akar per akar 2,81. Yuk, apa ini? Nah, akar 2,81 adalah TABX. Ya, yang ini TABX, yang ini TACX. Ya, loh kok X semua? Ya iya dong. Ya, kan kita lagi mengerjakan dengan kemungkinan sigma fx. Berarti yang kita gunakan, yang kita masukkan ke dalam rumus, yang kita operasikan adalah semua gaya pada komponen X. Ya, TACX, TABX. Ya, dikalikan dengan pembaginya. Dikalikan dengan ininya. Ya, totalnya. TAC, kok ini positif? Ya, kenapa ini positif? Coba lihat lagi di halaman sebelumnya. Bentar, saya lihat dulu ya ke halaman sebelumnya ya. Bentar ya, saya ini dulu. Mana tadi? Close annotation. TACX. Nah, ini dia. Ya, TACX arahnya ke kanan. Ini kesepakatan saja. Ya, kalau misalkan. Tapi ini sudah menjadi kesepakatan umum bahwa kalau ke kanan itu positif dan ke kiri adalah negatif. Ya, ke kanan adalah positif dan ke kiri negatif. Ya, sehingga ini dioperasikan, ya, yang ini juga dioperasikan sehingga ditemukan persamaan. Ingat, ini belum jawaban. Ya, ini belum jawaban, ini masih persamaan. Sehingga jawabannya dalam bentuk persamaan adalah TAC sama dengan 0,955 TAB. Kenapa kok jawabannya masih dalam bentuk persamaan, Pak? Karena kita baru ya mengerjakan di sigma fx-nya saja, ingat. Ya, kan fy-nya belum. Kan tadi di kemungkinan nomor 1 fx dan fy. Berarti setelah kita mengerjakan sigma fx, kita mengerjakan sigma fy. Yuk, ya. Kita kerjakan yang sigma fy. Nah, ini sigma fy.
sama dengan 0. Ya. 0, ingat sigma Fy, kalau kita berbicara sigma Fy artinya semua komponen gaya pada sumbu Y, ya, kita operasikan semua di sini di perhitungan. Kita libatkan semua di dalam perhitungan, ya. Kita hitung semuanya gaya-gaya pada komponen Y, ya. Baik pada komponen TAC maupun komponen TAB, ya. Terus juga ada beban. Ya, ingat tadi kan beban kan pada komponen Y. Ada yang bertanya, kenapa bebannya nggak masuk ke sigma Fx sama dengan 0? Boleh dimasukkan, tapi dengan catatan komponen X, gaya komponen X pada beban. Tadi kan 98,1 kan bebannya adalah 0. Ya. Kok bisa 0? Karena cos 90 derajat ya dikali 98,1 adalah 0. Karena cos 90 derajat itu 0. Ya, kita lanjutkan lagi. Saya annotate dulu. Ini TAC kali 0,75. Ya, per akar 4,5. Ini apa tadi ini? Ini adalah TACY. Ingat, kita bicara Y di sini. Nggak ada lagi TACX. Ya, ditambah TAB. Kali 0,75 bagi akar 2,8. Ini bukan TABX, ini TABY. Ingat semua, di sini kita berbicara Y, nggak ada X lagi. Ya, 981 pun 98,1 ini adalah Y. Kan tadi bebannya arahnya lurus ke bawah. Ya, sehingga komponen Y-nya adalah full. Ya, 98,1. Ya. Ini plus kenapa? Karena arahnya ke kanan. Yang ini plus, sorry, bukan kalau ke kanan kiri tadi kan kita ngomongin sumbu X. Ini plus arahnya ke atas. Ya. Yang ini TAB juga arahnya ke atas. TABY-nya arahnya ke atas, TACX-nya, TACY-nya arahnya juga ke atas. Nah, hanya beban saja yang arahnya ke bawah. Hanya beban saja yang arahnya ke bawah. Ya, ingat arahnya ini berlawanan, ada positif, ada minus. Kalau arahnya semua sama, berarti semua ke atas. Ya, kalau arahnya semua negatif semua, berarti arahnya ke bawah semua, jatuh sistemnya, sistem gayanya. Ya. Nah, adik-adik, teman-teman semua tinggal diuraikan semuanya. Jawabannya adalah ini. TAB 125,4. Ya. Ketemu 125,4, maka TAC-nya adalah 119,76. Kok bisa setelah menemukan TAB kita menemukan TAC? Ingat, tadi kan di sigma Fx sama dengan 0 kita sudah menemukan persamaan. Ya, sehingga adik-adik tinggal substitusi saja. Kemudian ditemukan. Ya, kalau pertama kali ketemunya TAB berarti setelah TAB dimasukkan ke dalam persamaan di Fx tadi, adik-adik bisa menemukan TAC dan sebaliknya. Gitu ya. Bentar, saya mau next. Masih belum bisa. Gimana ya nextnya? Oh, sebentar. Saya tutup dulu share screen-nya. Saya coba lagi ya. Bentar, adik-adik sebentar. Nah, sip. Nah, ini ada coba-coba lagi nih. Jika seandainya kita menggunakan kemungkinan 2. Kemungkinan 2 tadi adalah Fm. Ada momen, ada gaya. Ya. Ingat momen adalah gaya kali jarak. Ya, sehingga sigma momen B sama dengan 0. Loh Pak, kok ini momen B? Bisa diganti momen A. Ya, bisa diganti momen A. Tergantung seleranya adik-adik, teman-teman semua, selera teman-teman semuanya. Sigma momen B sama dengan 0 sama dengan T gaya tambah TACY ditambah TACX. Kenapa di situ TACY bukan TACX? Kenapa di situ TACY dan TACX dan bukan TAB? Karena TABY dan TABX
itu terletak pada momen A. Sehingga kalau adik-adik di sini prefer atau lebih memilih mengerjakan sigma M pada titik B, pada kemungkinan nomor 2, maka menggunakan TACY dan TACX. T gaya ini maksudnya adalah T beban. Ya, jadi 98,1 kali 1,5. T ini tali ya tadi ya, 1,5. Iya, 1,5 ini adalah jarak beban terhadap titik tumpu. Ya, jarak beban terhadap titik tumpu. Gayanya beban tadi 98,1 minus kan ke bawah. Kalau minus ke bawah, ya, dikalikan dengan jarak. Bawah dikalikan dengan jarak. Maka ya, nanti bisa dihitung sendiri plus TAC, ya. Ini anggap aja tadi TAC belum kita temukan. TAC dikali 0,75 per 4,563. Apa ini 4,65? 4,563 ini apa? Ini adalah TACY. Ya, karena kan di sini kita berbicara TACY. Momen B-nya ada TACY dan TACX. Ya, di sini TACY dikalikan dengan jarak TAC terhadap titik tumpu pada sumbu Y. 1,5. Kemudian ditambah lagi 2 per akar 4,5. Ya, TAC-nya belum ketemu. Dikalikan dengan 0,75. Apa ini 0,75? 0,75 ini adalah jarak. Kan kita sekarang sedang berbicara tentang momen yang mana F kalikan dengan jarak atau gaya kali jarak. Ya. Yang ada jaraknya 1,5, ada yang jaraknya 0,75 dan seterusnya. Bisa diverifikasi di gambar. Ya. Sehingga di sini dari persamaan sigma MB ini teman-teman bisa menentukan TAC. Di sini TAC semua. Ya, sehingga TAC-nya sama dengan 119,74. Tapi kalau seandainya teman-teman mengambilnya sigma MA, sigma momen pada titik A, maka nanti ketemunya TAB ya sebesar 125,3. Nah, kalau teman-teman semua mencari TAC dulu, maka bisa disubstitusi ya pada sigma F. Ingat kemungkinan kedua tadi kan M dengan F atau F dengan M. Ya, sehingga disubstitusi ke yang sigma Fx tadi. Kalau ketemunya yang pertama kali TAC berarti tinggal disubstitusi, masukkan, nanti ketemu TAB. Kalau pertama kali ketemu TAB duluan, ya disubstitusi di persamaan yang adik-adik teman-teman kerjakan pada sigma Fx, kemudian nanti ditemukan TAC. Gitu, ya. Sekarang kita masuk ke kasus nomor 2. Ya. Kasus nomor 2 ini bukan concurrent, karena prinsip sistem gaya concurrent adalah tadi gaya lebih 2 atau 3 atau lebih gaya bertemu pada satu titik. Ya. Nah, karena ini gayanya tidak bertemu dengan satu titik, maka ini kita sebut dengan sistem gaya concurrent. Ya, yang mana sistem gaya concurrent ini adalah gaya bisa bertemu. Ya, gaya bisa bertemu dengan catatan dengan bantuan medium. Ya. Dengan bantuan medium. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 gaya ke bawah dan 2 gaya ke atas. Dan ada 2 titik tumpu. Teman-teman semua bisa diamati soalnya. Coba diperhatikan dulu beberapa detik. Ya, titik tumpunya ada RA dan ada RP. Nah, mudah saja cara mengerjakannya. Oke, saya cari annotate dulu. Teman-teman bisa memilih sesuai selera. Mau dikerjakan di titik A dulu sebagai titik tumpuan awal, atau mengerjakan pada titik tumpu B terlebih dahulu. Bisa dipilih. Dan hasilnya nanti jawabannya sama saja. Ya. Setelah teman-teman mengerjakan pada titik tumpu A, setelah itu kerjakan pada titik tumpu B. Dan sebaliknya, kalau seandainya dikerjakan terlebih dahulu ada titik tumpu B, maka setelah itu mengerjakan titik tumpu A. Ya, titik tumpu A ini maksudnya adalah titik tumpu pada lokasi A. Yang mana lokasi A tadi adalah RA tadi. Nah, sehingga karena RA tadi menjadi titik tumpu, ya, maka RA kondisinya stabil.
RA kondisinya diam. Kan jadi titik tumpu. Di mana-mana titik tumpu diam. Nggak ada titik tumpu yang bergerak kemana-mana. Ya, sehingga tadi kan ada RB, ada RA di gambar. Nah, kita pilih RA yang jadi titik tumpu. Kalau seandainya RA yang jadi titik tumpu, berarti RA kita nolkan. Ya, karena RA kita nolkan, maka di dalam persamaan ini kita bisa menemukan nilai RB. Ya, dengan cara dicari momennya masing-masing. 175 ya, 175 dikalikan dengan jaraknya 8. Kemudian 200 dikali jaraknya 5. 150 dikali jaraknya, kan ini F kali S ya. Jarak F dikalikan dengan jarak. Ya. Nah, dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa ada yang minus? Kenapa ada yang positif? Kenapa ada yang minus? Dan kenapa ada yang positif? Mari kita amati. Bentar ya, ini biasa nge-hang lagi. Ya, ini 175, coba lihat 175 ini arahnya ke bawah. Loh, semua juga arahnya ke bawah. 200 juga arahnya ke bawah. 150 arahnya ke bawah. 100 juga arahnya ke bawah. Tapi kenapa yang positif 175? Karena kalau seandainya teman-teman atau adik-adik semuanya menjadikan RA sebagai titik tumpu, maka 175 gaya 175 Newton ini akan membawa medium, ya, akan membawa medium yang arahnya sesuai maksud saya berlawanan dengan jarum jam. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilainya positif. Ya, itu kesepakatan umum. Nah, sedangkan 200, 150, 100 ketiga gaya tersebut ini ya membawa medium. Anggap aja ini portal, membawa portal ya ke arah yang sesuai dengan arah jarum jam. Kalau sesuai dengan arah jarum jam, maka nilainya adalah negatif. Ya, sehingga 175 ini adalah positif, 200 negatif, negatif, negatif. RB positif karena RB arahnya ke atas. Ingat di sini yang jadi titik tumpu adalah RA. Ingat RA nggak kita masukkan. Ya, percuma dimasukkan juga 0 kan jadi titik tumpu. Seperti itu. Ya, sehingga ditemukan RB sama dengan 152,38. Ya, setelah itu gunakan cara yang sama untuk menemukan nilai MB. Ya, ini hanya verifikasi aja bahwa jika kasus tersebut dikerjakan dengan tepat, maka hasilnya adalah 0. Ya, hasilnya adalah yang 0. Oke, mari kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Oke, contoh selanjutnya adalah sistem gaya konkaren. Ya, sistem gaya konkaren. Ada batang, ini batangnya, T-nya 15 meter, panjangnya 15 meter, bebannya 2000 kg. Ya, kemudian di sini terpasang tali B ke C 10 meter. Ya, pertanyaannya adalah hitunglah besar gaya yang bekerja pada batang dan kabel. Ini batang ya, yang ini kabel. Ya, yang ini beban. Ya, ingat ini kasus keseimbangan pada sistem gaya keplanan. Ya, kalau nggak seimbang jatuh bebannya. Ya, karena dia seimbang maka bendanya stabil, tidak jatuh. Ya, karena soalnya tidak lengkap, maka adik-adik perlu lengkapi dulu. Cara melengkapinya adalah cari nilai atau panjang AB. Karena tadi kan yang diketahui hanya BC dan AC. Ya. AB-nya belum, adik-adik temukan. Pakai Pitagoras, ya, sehingga diketahui bahwa panjang AB adalah 11,18 meter. Ya, 11,18 meter. Ya, kalian tentukan nilai sudutnya. Ya, sudutnya adalah 11,18 bagi 15. Ya, sudut yang bawah. Ya, 11,18 per 15 ini adalah cos. Ya, cos adalah ya yang sebelah sini, sisi tegaknya ya dibagi dengan 15. 15 tadi adalah sisi miring ini ya, sisi miring ini. Sehingga sisi bawah ini alasnya ini dibagi dengan miringnya ini ya
11,18 per 15, nilai cost-nya adalah 0,745. Ya. Jangan lupa 2000 kg tadi juga dikonversikan dalam satuan Newton kali 9,8 sehingga hasilnya menjadi 19.600 Newton. Oke. Ingat tadi ya, rumusnya ada FF, ada FM, ya, ada MM. Rumus concurrent tadi, kan soalnya ini concurrent. Ya, sehingga ya, kalau misalkan adik-adik teman-teman semua mengerjakan menggunakan sistem momen, ya, maka momen pada titik A, ya, sama dengan gaya. Ingat, pada titik A bekerja itu F1 19.600, F1 dan 19.600. Ya, F2 tidak bekerja pada momen A. Ya, karena kalau kita mengerjakan sigma momen A terlebih dahulu, berarti A itu artinya titik A ini kita jadikan tumpuan. Titik A kita jadikan tumpuan. Mana titik A? Titik A adalah ini. Ini jadi titik tumpu. Kalau ini jadi titik tumpu, maka F2 tidak kita hitung. F2 dalam keadaan seimbang. Kalau F2 dalam keadaan seimbang, berarti F2-nya 0. Sehingga pada sigma MA, kita tidak mengerjakan F2. Ya. Nah, F1 kalikan dengan jaraknya, kemudian beban kalikan dengan jaraknya, ya, beban arahnya ke bawah, berarti dia positif negatif, ya, sedangkan F1 arahnya ke atas, sehingga nilainya adalah positif. Maka ketemu F1 sama dengan 17.531, ini F1. Nah, kemudian adik-adik kerjakan sigma FY. Ya, ini pakai kemungkinan nomor berapa tadi? Kemungkinan nomor 2 pada keseimbangan sistem gaya bukan paralel, sistem gaya concurrent, ya. Karena prinsip umumnya pada sistem gaya concurrent adalah 2 atau 3 atau lebih gaya yang bertemu pada satu titik. Ya, bertemu pada satu titik. Ya, kemudian yang FY tinggal dilanjutkan tanpa mengalihkan dengan jarak, ya. Yang dikalikan dengan jarak hanya M aja. Berarti komponen Y pada kasus contoh soal tadi adalah ini bebannya negatif karena arahnya ke bawah, ditambah dengan F2 kali cos theta. Kenapa dikalikan dengan cos? Karena F2-nya miring. Karena F2-nya tadi adalah gaya miring. Ingat, di balik gaya miring itu terdapat gaya X dan gaya Y. Nah, pada kasus ini kita diminta untuk menghitung atau mengoperasikan gaya pada komponen Y aja. Berarti F2 dijadikan Y, F2 kali cos theta. Ya, sama dengan F2-nya adalah sekian 26.309 Newton. Oke. Adik-adik bisa mengulang-ulang terus video ini. Ya, ini adalah beberapa contoh kasus atau cara mengerjakan. Ya, jika seandainya kasus yang ada adik hadapi atau ada adik temukan adalah sistem gaya koplanar yang seimbang. Ya, artinya kalau seimbang adalah sigma M atau C sama dengan 0, sigma F atau R resultan sama dengan 0. Ya, keseimbangan pada sistem gaya koplanar itu tergantung bentuknya. Kalau bentuknya adalah concurrent itu artinya tadi saya tidak bosan-bosan memberitahukan berkali-kali. Kalau concurrent artinya 2 atau 3 atau lebih gaya, ya, itu ada yang bertemu pada satu titik tertentu. Sedangkan kalau paralel dia butuh medium. Kalau tidak ada medium maka beberapa gaya tadi tidak akan pernah bertemu. Ya. Gaya tadi tidak akan pernah bertemu. Ya, itu paralel. Kalau sistem gaya kombinasi, ya, itu jarang ditemukan. Artinya ada paralel dan ada concurrent, ya, kombinasi. Nah, itu sedikit dari saya. Jika ada pertanyaan, ya, adik-adik bisa langsung hubungi tim dosen statika dinamika, ya, baik melalui email, baik melalui telepon atau kontak WhatsApp, ya, atau apapun jalurnya. Ya, kami siap melayani segala pertanyaan atau segala apapun, ya, yang ingin dikonsultasikan terkait dengan
kesetimbangan, sistem, gaya, Poplana. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada bab 5. Terima kasih.